Hai, senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan Bro semuanya. Di video kali ini, Sarmin akan membahas tentang apa pentingnya mikronutrisi untuk kesehatan kita. Mikronutrisi adalah zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil. Semua orang pasti mempunyai kebutuhan dasar yang sama agar dapat sehat dengan optimalnya. Yaitu kita perlu makronutrien yang terdiri dari karbohidrat, lemak, protein. Juga mikronutrien yaitu vitamin dan mineral, ditambah dengan fitonutrien. Itu senyawa alami yang diproduksi oleh tubuhan untuk kesehatan kita. Di video kali ini, Sarmin akan lebih fokus pada mikronutrien. Pada dasarnya untuk usia 5 tahun ke atas yang mengkonsumsi buah dan sayur itu adalah sangat-sangat rendah dari yang diharapkan, yaitu kurang dari 5 porsi, ada sebanyak 95,5%, sedangkan yang cukup atau lebih hanya 4,5% saja yang mengkonsumsi 5 porsi buah dan sayur. Karena di kita yang tinggal di wilayah Indonesia, ya Asia, kita lebih suka mengkonsumsi nasi sebagai bahan dasar kita, bahan makanan pokok dasar kita. Jadi kita sangat kekurangan buah dan sayur. Jadi sehingga kita sangat kekurangan mikronutrisi dan fitonutrisi. Nah, apa yang bisa terjadi atau apa yang kita hadapi? Itu pastinya pada saat kita kecil ataupun kita sedang mengajarkan anak-anak kita kurang tepat untuk pola makanannya. Jadi kebanyakan anak-anak itu sangat tidak suka pada namanya sayur ataupun buah-buahan. Dan yang kedua, karena tadi kita tinggal di Indonesia, kita lebih sering mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok, jadi lebih mudah kenyang karena karbohidrat tinggi. Jadi kita jarang mengkonsumsi lagi namanya sayur ataupun buah. Karena juga kita kesibukan, jarang kita konsumsi dengan teratur, maka kita sangat-sangat kekurangan mikronutrisi. Akibatnya kalau kita kekurangan mikronutrisi dan fitonutrisi, jaringan tubuh kita yang optimal akan mulai mengalami penipisan, sehingga karena akibat dari pasokan nutrisi yang tidak memadai, sehingga mengakibatkan gangguan fungsi biokimia, yaitu bisa menyebabkan penurunan metabolisme, kerusakan oksidatif pada membran sel atau DNA kita, sehingga penurunan kita kadang-kadang bisa terjadi cacat dari DNA-nya rusak, dan juga bisa kegagalan fungsional. Ya, contohnya sistem imun tubuh kita akan mudah menurun, kemudian kognitif dan kemampuan otak kita akan kurang bagus, kurang lancar, kemampuan kerja kita juga tidak maksimal, dan lama-lama akan terjadi sebuah penyakit dan mengakibatkan kematian. Jadi kalau kita kekurangan asupan vitamin, mineral, dan fitonutrisi. Nah, apa sih yang harus kita lakukan agar sehat optimal? Yang pertama, kita harus mengkonsumsi 2 kali lipat buah dan sayur yang mengandung berbagai mikronutrien yang bermanfaat bagi kesehatan di saat-saat pandemi ini, supaya kita mencapai angka rekomendasi yang diharapkan, itu 5 porsi. Jadi kita saat-saat pandemi ini kita harus mengkonsumsi 5 porsi buah dan sayur supaya mikronutrien kita bisa tercukupi dengan baik. Kalau mikronutrien yang spesifik untuk orang aktif, itu fungsinya itu untuk memproduksi energi dari vitamin B kompleks, itu ada vitamin B1, B2, dan B3. Fungsinya adalah memecah karbohidrat dan protein, sehingga memberikan oksigen supaya orang aktif itu tidak mudah lelah, memberikan banyak oksigen. Kemudian konsumsi antioksidan yaitu ada vitamin C, vitamin E, selenium, zinc, koper. Itu melawan membutuhkan stres oksidatif karena olahraga. Karena kita sering olahraga, kita banyak bergerak, jadi sel tubuh kita akan mudah stres. Jadi kita harus mengkonsumsi banyak antioksidan. Juga kita perlu zat besi, yaitu untuk membawa oksigen yang melalui darah ke semua sel dalam tubuh kita. Dan perbanyaklah kalsium atau vitamin D dan magnesium. Itu berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang dan fungsi otot. Kalau mikronutrien untuk pengelolaan berat badan, itu supaya bisa memetabolisme lemak-lemak di tubuh kita. Itu kita perlu vitamin B kompleks, yaitu B1, B3, B6, dan B12. Fungsinya memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kita perlu vitamin C yang bekerja sama dengan karnitin yang mampu memecah dan menggunakan lemak sebagai sumber bahan bakar dalam tubuh kita.
Kita juga perlu vitamin D untuk menghambat pembentukan sel lemak baru. Juga kita perlu chromium picolinate yang meningkatkan metabolisme karbohidrat dan lemak. Juga kita perlu tambahan kalsium supaya meningkatkan termogenesis dan lipolisis. Kalau untuk yang kita mau sehat optimal, mikronutrien kita berfungsi untuk supaya kita bisa tetap sehat adalah vitamin B kompleks. Semua vitamin B itu kita perlukan, itu untuk memecah karbohidrat, lemak, dan protein supaya energi kita bisa termetabolisme dengan sempurna. Dan diperlukan untuk sintesis DNA, bantu memproduksi sel-sel darah merah. Dan juga perlu antioksidan, yaitu ada vitamin A, vitamin C, vitamin E, selenium, zinc, copper untuk melawan terbentuknya sel oksidatif karena radikal bebas. Juga menambah aktivitas fungsional sel imun. Ada kalsium, vitamin D, magnesium. Penting dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi. Yang diperlukan untuk konduksi saraf yang tepat dan kontraksi otot. Kita juga perlu yodium untuk membantu menjaga kesehatan tiroid. Dan zat besi yang diperlukan untuk sintesis hemoglobin, yang diperlukan untuk sintesis DNA, asam amino, kolagen, neurotransmitter, dan hormon tertentu. Kita perlu mikronutrien agar kita bisa sehat optimal. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Tadi yang pertama kita kan harus berbanyak konsumsi mikronutrien dari buah dan sayur. Yang kedua, apa yang kita lakukan adalah olahraga secara teratur. Mula-mula kita harus melakukan peregangan dulu 2 jam sekali selama 10-15 detik setiap gerakan. Karena kita sekarang pandemi, work from home, jadi kita kebanyakan duduk diam di rumah. Jadi kita selama 2 jam sekali kita perlu melakukan peregangan. Dan kalau kita sudah banyak peregangan, kita juga perlu sedikit aerobik selama 30 menit sampai 45 menit, seperti senam-senam kecil, dansa, lompat tali, dan lain-lain. Kalau kita sudah rutin aerobik, kita boleh menambahkan latihan otot ya, dengan bertubuh selama 30 sampai 45 menit seperti yoga, plank, ataupun squat agar otot kita bisa kencang. Nah, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Untuk istirahat yang cukup. Jadi tidur yang cukup untuk orang dewasa 6-8 jam, untuk anak 8-10 jam. Bukan sembarang tidur. Waktu tidur kita harus atur supaya di waktu yang sama. Kalau misalkan kita yang biasanya rutin tidurnya jam 10, ya kita harus rutin malam jam 10. Tetapi ya diharapkan itu jam 9 sudah boleh mulai tidur. Oke. Hindari begadang. Karena begadang itu bisa memicu untuk konsumsi makanan berlebih. Karena kalau kita sudah malam-malam mau tidur, biasanya kita akan mudah lapar. Jadi untuk mudah memicu konsumsi makanan berlebih. Kemudian hindari minum kopi, karena kalau begadang kan biasanya kita minum kopi menjelang waktu tidur ataupun di sore hari, jadi sehingga kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dan gunakan cahaya remang atau gelap untuk merangsang hormon melatonin. Melatonin adalah hormon alami tubuh yang berperan penting dalam mengatur pola tidur. Jadi kalau kita menggunakan cahaya yang remang, jadi hormon melatonin kita akan mudah terangsang dan kita mudah tertidur dengan nyenyak. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Itu kita harus konsumsi suplemen untuk membantu melengkapi kebutuhan nutrisi yang tidak dapat dipenuhi dari makanan. Ya, yang paling penting dari mikronutrien adalah Nutrilite Double S next generasi. Ya, generasi terbaru yaitu mengandung 12 vitamin, 10 mineral, dan 22 konsentrat tumbuhan yang didukung dengan Phytoprotect. Nah, apa itu Phytoprotect? Itu adalah diteliti dari lebih 1000 tanaman. Kemudian pilihlah ada berbagai macam tumbuhan. Di antaranya ada rosemary, Sapphora japonica, dan kunyit atau turmeric. Kemudian juga melakukan lebih dari 20.000 tes untuk melakukan kombinasi yang terbaik. Itulah Nutrilite next generation kita. Nutrilite Double S next generasi kita. Jadi setelah hasil dari risetnya, ternyata kosetrin meningkat 50%, rosemary 10%, turmeric 40%. Jadi yang diharapkan adalah meningkat 100% karena mengandung Phytoprotect ini. Nah, kalau kita tidak mengkonsumsi suplemen, kita mudah teroksidasi. Itu radikal bebas masuk ke dalam tubuh sehingga tubuh kita penuh dengan radikal bebas dan mengakibatkan sel-sel kita mudah stres dan akibatnya mempercepat penuaan karena sel tubuh kita rusak. Kalau kita tidak melakukan perlindungan proaktif, kita tidak mencegah dengan konsumsi
suplemen untuk menghalau radikal bebas ini. Kalau kita ada melakukan tindakan proaktif, maka radikal bebas tidak akan mudah berkembang dalam tubuh kita dan tidak bisa menyebabkan sel-sel kita stres. Jadi kita juga tidak jadi cepat tua. Untuk Nutrilite Double S Next generasi ini lebih diperkaya banyak di spektrum warna ungu. Nutrilite Double S Next generasi ini adalah terdiri dari 5 spektrum warna. Ada warna merah, kuning, putih, hijau, dan ungu. Dari next generasi ini lebih banyak di spektrum warna ungu. Spektrum warna ungu ini berfungsi untuk sebagai anti radang dan bisa sebagai anti kanker. Tentunya kanker prostat, kanker usus besar karena mengandung antosianin. Di Nutrilite Double S Next generasi ini mengandung lebih banyak spektrum warna ungu yang diambil dari buah beri ungu. Nah, kalau kita lihat bedanya Double S dengan kompetitor yang bermerek satu, itu beda jauh ya. Di kombinasi kita semuanya banyak lebih dibandingkan dengan yang merek kompetitor. Nutrilite mengandung kadar lebih tinggi untuk 14 vitamin, 14 dari 22 vitamin dan mineral. Kalau kita bedakan dari kandungan antosianinnya, karotenoid dan polifenol, juga Nutrilite mengandung lebih tinggi dan lebih banyak fitur nutrisinya. Nah, sekarang kita pada saat pandemi ini kan semuanya mayoritas adalah work from home, bekerja dalam rumah. Jadi semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Ada 5 hal yang terjadi pada tubuh ketika work from home. Yaitu pertama, mata mudah lelah, dan metabolisme tubuh menurun, berat badan meningkat, tulang mudah rapuh, sirkulasi darah kurang lancar. Itulah 5 hal yang bisa terjadi pada tubuh kita ketika work from home. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu kita untuk mengatasi mata kita supaya tidak mudah lelah, kita perlu konsumsi Nutrilite Bilberry with Lutein yang terdiri dari kombinasi ekstrak bilberry, citrus, DHA yang berasal dari tuna oil, marigold yang mengandung lutein, dan vitamin C dari konsentrat Acelora cherry dapat membantu memelihara kesehatan mata. Jadi, tahukah Francis, antosianin dari bilberry dapat membantu memperbaiki aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk mata. Di mata menggunakan lutein untuk melindungi terhadap oksidasi dan kerusakan yang disebabkan oleh sinar biru UV dan energi tinggi serta radiasi elektronik seperti TV, handphone, laptop, dan lainnya. Karena kita sekarang sudah banyak bekerja di rumah dan kita suka banyak menggunakan Android ataupun iOS, jadi kita lebih banyak memakai mata menghadapi semua tersebut. Jadi kita perlu suplemen untuk memperkuat mata kita. Bilberry with lutein. Nah, untuk supaya kita hal kedua, metabolisme tubuh kita yang menurun, kita perlu mencegahnya dengan Nutrilite Vitamin B Complex Double Layer. B Complex terdiri dari 8 vitamin B esensial yang tidak dapat diproduksi alami oleh tubuh. Fungsinya membantu tubuh kita untuk mencegah lelah karena membantu metabolisme semua energi pada tubuh kita. Ada 8 vitamin B-nya, yaitu ada B1, B3, B5, B6, B7, B9, B2, dan B12. Double layer karena terdiri dari 2 lapisan. Lapisan pertama, lapisan layer yang warna hijau tua, itu ada B12 dan B2. Lapisan hijau muda ada B1, B3, B5, B6, B7, dan B9. Yang lapisan hijau tua itu dilepas secara cepat untuk penyerapan dan manfaat yang lebih cepat. Sedangkan yang lapisan hijau muda itu dilepas perlahan-lahan selama 8 jam untuk menjaga energi bertahan lebih lama hingga 8 jam. Itulah keunggulan dari Nutrilite Vitamin B Complex Double Layer ini, karena menggunakan teknik instan dan extended release. Kemudian dikemas dengan tambahan spirulina dari mikroalga hijau dan biru yang kaya nutrisi alami termasuk vitamin B dan ditanam di pertanian air yang tersertifikasi Nutrilite. Oke, jangan kalah sama lelah, makanya kita perlu konsumsi Nutrilite Vitamin B Complex Double Layer. Ini adalah cara vitamin Complex Double Layer ini
dari 2 lapisan ini akan dilepas secara perlahan-lahan. Lapisan hijau 2, B2 dan B12 dilepaskan lebih cepat, ya dalam 1 jam sudah terlarut semua maksudnya. Kemudian lapisan hijau muda itu selama 8 jam akan dilepaskan secara perlahan-lahan. Dan vitamin B6 ini atau yang kita kenal pyridoxine adalah senyawa yang sangat penting untuk metabolisme sel secara umum. Apalagi kalau kita konsumsi ini 8 jam kita akan bertahan tidak mudah lelah. Nah, untuk supaya yang ketiga tadi ini berat badan kita meningkat karena kita banyak duduk, jadi kita perlu namanya Nutrilite High Fiber Powder yang bisa membantu memelihara kesehatan pencernaan dan menurunkan kadar kolesterol. Karena kita tidak banyak bergerak, jadi kita tertimbun lemak. Jadi kita perlu high fiber ini yang terbuat dari ekstrak chicory yang mengandung inulin, bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Dan Nutrilite High Fiber Powder ini memberikan rasa lebih kenyang lebih lama saat dia tinggi serat, dan dia tidak mengandung rasa, dapat dicampur dengan makanan atau minuman apapun. Kemudian dalam 1 saset mengandung 4 gram serat yang terdiri dari serat larut dan serat tidak larut. Kunci untuk mendapatkan daya tubuh yang kuat dan tidak mudah ngedrop adalah menjaga kesehatan sistem pencernaan. Karena 70-80% daya tahan tubuh dipengaruhi oleh kesehatan pencernaan. Jadi kita harus jaga pencernaan kita supaya tetap sehat dengan Nutrilite High Fiber Powder. Dan yang keempat tadi kita untuk badan meningkat itu kita juga perlu untuk tambahan Nutrilite High Protein supaya tubuh kita tetap kencang. Itu kita perlu protein. Protein kalau kita secara kasarnya kita boleh bilang semen dalam tubuh kita untuk merekat dan meregenerasi sel-sel tubuh kita. Jadi rendah kalori dan tinggi protein. Buah scoop mengandung sekitar 80 kalori dan 17 gram protein. Dan Nutrilite Protein ini mengandung 9 asam amino esensial. Jadi asam amino esensial ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Jadi kita perlu tambahan suplemen protein. Asam amino adalah bagian terkecil dari protein. Dan Nutrilite Protein ini mempunyai PDCAAS sama dengan 1, yang maksudnya mudah dicerna dan diserap tubuh dan terbuat dari kombinasi kacang kedelai, kacang polong, dan gandum. Untuk menunjang supaya tubuh kita, tulang kita tidak mudah rapuh, kita perlu konsumsi kalmak D. Itu mengandung 3 nutrisi penting, yaitu kalsium, magnesium, dan vitamin D yang menjaga kesehatan tulang dan gigi. Kemudian juga sebagai bagian dari sistem imun kita. Kalmak D ini terbuat dari nutrisi dari rumput laut terkalsifikasi yang kaya akan kalsium dan dari perairan Islandia yang tersertifikasi Nutrilite. Kalsium, magnesium dari vitamin D itu sangat penting untuk tubuh kita. Supaya peredaran darah kita lancar, kita perlu Nutrilite Salmon Omega 3 Complex yang menggunakan formula unik yang ramah lingkungan. Yang paling uniknya Salmon Omega 3 Complex ini mengandung vitamin E alami untuk menjaga kualitas omega 3, karena omega ini kan dari ikan. Jadi untuk supaya ikan ini tidak mudah teroksidasi, termasuk vitamin E yang alami. Satu soft gel salmon omega 3 kompleks ini setara dengan 1 potong ikan salmon. Jadi Nutrilite Salmon Omega 3 Kompleks ini terbuat dari campuran unik ikan salmon, ikan makarel, ikan kopi, dan ikan tuna. Dan mengandung 180 mg EPA dan 120 mg DHA. Dan ikan makarel, ikan kopi, dan tuna itu dikembangbiakkan dari arus bol di Peru yang memberikan konsentrasi tinggi EPA dan DHA-nya. Sedangkan salmonnya dipanen dari perikanan Norwegia di peternakan ikan yang terjaga kealamiannya. Dan di semua itu adalah kualitas tertinggi dari laut hingga suplemen. Jadi bisa memenuhi atau bahkan melebihi standar kualitas industri yang ketat termasuk WHO dan lain-lainnya. Inilah info kesehatan saya mengenai mikronutrisi untuk proses semuanya. Semoga bisa bermanfaat bagi proses yang sekarang lagi WFH, work from home. Oke, demikianlah sharing info kesehatan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye.